Hai, senang sekali bisa bertemu kembali di channel Teman Kebun Dalem. Selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga di tahun baru Islam ini kita mendapatkan kemudahan, keberkahan, rezeki yang semakin berlimpah, pandemi yang segera berakhir karena di bulan Agustus tahun 2021 ini pandemi COVID-19 juga masih terus berlangsung, khususnya di Indonesia ya. Untuk bulan Juli 2021 saya sudah memilih satu tanaman favorit. Disclaimer bahwa tanaman favorit saya bukanlah tanaman yang paling mahal, bukanlah tanaman yang paling langka, bukan pula yang paling besar, paling kecil atau paling indah. Tetapi tanaman yang menjadi favorit saya memang tumbuh dengan baik. Dia memberikan satu kejutan yang membuat saya semakin senang, dan dia happy tinggal bersama saya. Dan untuk tanaman favorit di bulan Juli 2021 adalah Epiphyllum pinnatum albofatigata atau Epiphyllum pinnatum fatigata putih. Jadi memang ini memiliki fatigata berwarna putih. Epiphyllum ini saya beli di rumah tanaman di Instagram @rumahtanaman yang diadminkan oleh Bapak Zakaria. Saya beli tanggal 18 Januari 2021, jadi sudah sekitar 7 bulan. Menjadi tanaman yang sangat menarik karena memang Epiphyllum ini adalah tanaman yang sangat resilient, tangguh gitu ya, tahan banting. Sejak 7 bulan itu dia sudah setinggi ini, jadi memang sudah sangat panjang ya. Fatigatanya berwarna putih. Saya beli hanya 3 daun. 7 bulan itu Epiphyllum ini daunnya hanya menguning satu dan masih ada di sini. Menjadi sangat menarik karena sebenarnya Epiphyllum pinnatum ini juga bisa menjadi, menurut opini saya, juga bisa menjadi substitut atau pengganti dari Monstera albofatigata yang memiliki harga jauh lebih tinggi dari Epiphyllum pinnatum albo ini. Dari segi fatigatanya, Epiphyllum albo ini sangat stabil. Jadi untuk dari fatigatanya, dari ujung daun ketika saya membeli di sini seperti ini ya, ini adalah fatigatanya. Ini adalah fatigata ketika saya membeli, ada 3 daun. Dan ini juga adalah ketika saya membeli, dan satu kuning. Ada 2 tunas, cuma satu tunas yang ini tidak tumbuh dengan baik karena semua nutrisi diambil oleh tunas yang tumbuh dengan baik ini. Jadi memang Epiphyllum pinnatum ini menurut saya sangat pantas, sangat patut untuk dirawat karena memiliki harga yang murah. Pertama, juga sangat tahan banting, memiliki fatigata yang stabil jika dibandingkan dengan Monstera albofatigata. Ini adalah Monstera albofatigata atau Monstera fatigata putih. Ketika tumbuh dia memiliki half moon seperti ini, jadi setengah bagian dari daunnya memiliki warna putih, tetapi karena memang ketika fatigata half moon seperti ini tuh sangat sangat sensitif terhadap suhu, terhadap panas, jadi memang sangat mudah mengering. Jadi memang sebaiknya berada di dalam lingkup yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, juga untuk menjaga dari fatigatanya ketika fatigatanya albo half moon ya, benar. Jadi memang dan
Albo monstera ini juga sangat tidak stabil. Ini adalah satu daun ketika saya membeli. Ini adalah satu daunnya memiliki variegator yang cukup. Sudah saya bahas di episode, saya lupa ya, mungkin di bawah saya masukkan dari linknya untuk monstera albo ini ketika saya reviewnya. Ini hanya memiliki satu daun, kemudian tumbuh satu tunas dengan half moon, dan selanjutnya daunnya tidak memiliki variegator yang cukup, hanya ada sedikit di sini, dan ini juga sama sekali tidak ada. Dan ini adalah tunas yang kedua, juga sama sekali tidak memiliki variegator yang cukup. Jadi jika dibandingkan dengan Epiphyllum albo ini sangat lebih stabil dari si Epiphyllum ini, karena sampai di ujungnya seperti ini juga memiliki variegator yang masih sangat stabil. Inilah yang membuat saya menjadikannya sebagai tanaman favorit, karena daunnya mulai membelah dan saya sangat suka sekali, walaupun kemudian memang daun selanjutnya tidak membelah, karena memang di tutus ini dia sudah melengkung ya, sudah tidak berada di tutus. Jadi salah satu yang membuat dia tidak mau untuk membelah lagi daunnya adalah karena memang sudah melewati batas dari bilah bambu ini. Jadi dia menjuntai ke bawah dan daun mudanya tidak mau membelah lagi seperti ini. Salah satunya memang yang menjadi poin juga bahwa repotting. Jadi dari apa yang saya kutip dari Mrs. Amanda dari Planterina, sebaiknya ketika kita hendak merepotting, tidak sebaiknya ketika kita baru mendapat atau baru membeli tanaman tidak langsung kita repotting. Pertama, karena memang kita harus menunggu tanaman tersebut untuk acclimating dulu atau untuk beradaptasi dengan iklim mikro yang ada di setiap rumah masing-masing. Jadi memang setiap rumah memiliki iklim mikro yang dipengaruhi beberapa hal. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan dari ketika kita harus repotting adalah pertama adalah mungkin dari proporsi tanaman dan pot. Jadi ini sudah 7 bulan, kemudian potnya sudah tidak seimbang lagi dan tidak support atau tidak mendukung dari si Epiphyllum ini. Jadi salah satu hal itu adalah menjadi pertimbangan saya untuk kemudian juga merepot, memberikan potong baru. Kemudian adalah bahwa kita harus menunggu atau salah satu tandanya yang harus kita perhatikan ketika kita harus merepotting adalah ketika akar sudah sangat jenuh, atau ini ada contohnya. Ini adalah, saya tidak tahu spesiesnya apa, saya membelinya karena memiliki daun yang cantik seperti Mickey Mouse ya. Penjualnya bilang bahwa ini adalah Philodendron Blackjack, walaupun saya tidak yakin bahwa ini adalah Philodendron. Ini adalah mungkin seperti sejenis dari Cyrtosperma, kurang lebih saya tidak tahu juga karena penjualnya juga tidak tahu. Jadi salah satu yang harus diperhatikan ketika kita harus merepotting adalah ketika akarnya sudah mulai tembus ke bawah. Ini adalah salah satu tanda bahwa tanaman ini akarnya sudah rootbound. Rootbound itu adalah ketika akar sudah sangat melilit, saling melilit, penuh, sudah sangat jenuh. Jadi hampir memenuhi dari seluruh ruangan dari pot yang ada dia tumbuh. Jadi memang salah satunya adalah ketika akarnya sudah seperti ini, kemungkinan besar dia juga sudah rootbound ya, istilahnya adalah sudah menggulung-gulung gitu. Jadi sudah sangat jenuh
Kalau bisa dilihat mungkin ini juga sepertinya sudah harus diganti potnya karena memang akarnya juga sudah keluar. Tidak, jadi akarnya belum terlalu jenuh, belum terlalu menggulung gitu ya, saling melilit. Jadi memang masih ada beberapa bagian dari media tanamnya, jadi memang belum terlalu jenuh untuk akarnya. Tapi salah satu pertimbangannya adalah memang ketika kita harus pottingnya adalah ketika akarnya sudah root bound. Salah satu pertimbangan yang lainnya adalah ketika tanaman itu memiliki pertumbuhan yang mulai kelihatan tidak subur. Jadi memang sudah mulai tunasnya mulai mengecil, daunnya walaupun kecukupan dari sinar matahari, kemudian pupuk, cahaya gitu ya, nutrisinya cukup terpenuhi, tidak kekeringan juga, dan dia tetap tidak tumbuh dengan baik. Itu adalah salah satu mungkin yang bisa kita lakukan adalah repotting. Jadi memang repotting itu tidak harus karena kita baru membeli langsung repottingnya, karena memang seperti yang Amanda sarankan dari Planterina bahwa sebaiknya kita harus menunggu beberapa saat. Jadi yang pertama adalah kita harus menunggu, waktu bukanlah penentu dari repotting. Jadi hal yang pertama kita perhatikan adalah ketika proporsional atau antara pot dan tanaman jauh lebih besar dari tanaman. Kemudian yang kedua adalah ketika akar sudah root bound, ketika akar sudah mulai menembus dari dasar pot, sehingga kemungkinan besar dia membutuhkan pot yang lebih besar. Tetapi kita harus perhatikan juga bahwa akar dan media tanam sudah benar-benar jenuh. Yang ketiga adalah ketika pertumbuhannya sudah tidak mulai membaik. Jadi ini adalah tanaman favorit saya untuk bulan Juli 2021, dan saya akan merepottingnya karena memang membutuhkan pot yang baru ya untuk tanaman yang setinggi ini. Untuk media tanamnya saya hanya menggunakan kompos, kemudian dari media tanam yang saya beli, dan pupuk kandang. Jadi memang karena memang saya juga menerapkan zero waste, di mana saya mempergunakan semaksimal mungkin dari limbah buangan domestik rumah tangga. Saya memang tidak memakai dari media-media tanam seperti perlite, pumice atau leka. Jadi memang karena ketika saya menggunakan media tanam tradisional, tanah gitu ya, ada sekam juga, bisa sekam bakar atau sekam biasa, kemudian ada pupuk kandang. Jadi memang sangat cocok dan mendukung dari zero waste yang saya terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ini adalah epipremum yang akan saya repot. Jadi saya akan coba ini, saya pindahkan dulu. Jadi cukup menekan-nekan dari sebagian dari pot yang lama supaya dia mudah keluar. Agak susah ya karena memang 7 bulan belum pernah di potting, jadi akarnya mungkin sudah
saya tidak ingin merusak,nya, jadi saya bantu dengan gunting untuk melonggarkannya. Ya, ini adalah akarnya. Jadi memang belum terlalu root bone juga, tetapi karena memang rasio dari perbandingan antara pot dan tanaman sudah cukup jauh perbedaannya, lebih besar tanaman dari pot, maka saya memang memutuskan untuk repottingnya. Ini adalah pot 20-an atau sekitar 18 cm yang sudah saya isi dengan media tanamnya setengahnya, jadi cukup kita dasarnya sudah kita isi, kemudian kita tambahkan dengan media tanam. Ini adalah perbandingannya, biasanya saya satu-satu antara pupuk kandang 1, tanah atau media tanam, kemudian kompos. Jadi komposnya memang saya buat sendiri, jadi perbandingannya satu-satu, biasanya antara pupuk kandang, soil, dan kompos. Jadi itu memang perbandingan untuk media tanam yang saya pakai untuk tanaman yang ada di rumah. Untuk penyiramannya juga tidak setiap hari, karena memang kita harus perhatikan ketika tanaman media tanam masih cukup lembab, maka tidak perlu untuk menyiramnya, karena takutnya media tanam menjadi sangat basah. Jadi ini adalah, jadi cukup seperti ini. Untuk tutusnya saya hanya memakai sebilah bambu, karena saya tinggal di rumah yang kecil dengan luas hanya kurang lebih 27 meter persegi. Jadi ketika saya memakai tutus mungkin jadi terkesan dan terlihat lebih berat, kesannya lebih berat gitu ya. Jadi saya lebih suka memakai tutus sebatang atau sebilah bambu seperti ini, sehingga kesannya lebih ringan, tidak terlalu penuh gitu ya. Jadi kemudian untuk tutusnya akan saya ganti dengan sedikit lebih panjang. Ini sudah cukup menempel di bambu yang saya berikan ya, jadi memang sangat mudah untuk menempel di mana saja. Kita lepas pelan-pelan seperti ini, karena memang menurut saya tutus hanya sebagai alat bantu untuk tumbuh ke atas, walaupun mungkin juga bisa menjadi tempat akar untuk berpegangan dan menyerap nutrisi yang mungkin ada ya di dalam tutus yang dia pegang itu. Jadi akan saya ganti dengan sebilah bambu yang sedikit lebih panjang untuk membantu pertumbuhannya. Jadi ini hanya sebilah bambu kecil yang saya gunakan untuk tutus yang lama, dan saya memakai tutus yang sedikit lebih besar seperti ini, tetapi juga lebih panjang seperti ini, untuk membantu dia tumbuh ke atas. Karena memang khususnya tanaman yang merambat ke atas itu akan cenderung lebih memiliki daun yang lebih besar ketika dia
disambatkan. Jadi ketika dia mulai menjuntai, walaupun jadi ini adalah ujungnya ya, kebetulan sudah dilepas. Jadi ini adalah dua daun terakhir yang sudah mulai membelah, tetapi ketika dia sudah menjuntai seperti ini adalah bagian dimana ketika tutusnya habis dan dia mulai menjuntai, maka daun mudanya menjadi kembali lagi seperti semula, tidak mau membelah. Jadi memang kita harus terus melanjutkan untuk memberikan bantuan pegangan pada tanaman yang kita pelihara untuk membantunya tumbuh lebih baik dan lebih memiliki daun yang dewasa ya. Karena memang salah satu hal yang menarik adalah ketika tanaman khususnya seperti Epiphyllum pinnatum atau monstera juga, dia memiliki daun yang mulai membelah atau daun yang dewasa ya. Jadi memang tujuan kita adalah untuk mendapatkan daun yang sudah dalam bentuk dewasa. Saya ikat dengan sebilah tali raffia ya, hanya untuk berpegangan aja. Ya, ini adalah Epiphyllum pinnatum albo variegata atau variegata putih yang menjadi favorit saya di bulan Juli 2021 karena memang daunnya sudah mulai membelah ya, sudah dalam bentuk dewasa. Ini adalah Epiphyllum pinnatum variegata putih, sedangkan ini adalah yang kuning. Jadi memang untuk variegatanya ada dua, sama seperti monstera juga, di mana monstera memiliki monstera marmorata atau monstera alba atau aurea yang memiliki variegata kuning. Ini juga di Epiphyllum ada Epiphyllum variegata kuning atau kadang orang menyebutnya sebagai Epiphyllum kujang gitu ya. Ini juga sangat cantik dan ini adalah tanaman favorit saya di bulan Juli 2021. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi sudah selesai untuk ya kurang lebih. Jadi memang untuk repotting jangan hanya karena konten kemudian kita merepottingnya ketika tanaman memang tidak membutuhkan. Jadi memang kita harus menunggu benar-benar bahwa tanaman membutuhkan repotting. Yang seperti saya sebutkan tadi ada 3 hal. Jadi memang kita harus benar-benar menunggu karena kita juga harus mengerti tanaman itu kebutuhan apa dan supaya mereka juga tumbuh dengan baik. Jika teman-teman suka dengan video ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat menghargainya sekali. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga diri, selalu jaga hati. Semoga COVID-19 ini juga cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi dalam kehidupan seperti semula yang baik, dan semoga berkah juga untuk kita semua. Sekali lagi please like, comment, dan subscribe dari channel Taman Kebun Dalem dan tanaman favorit bulan Juli 2021, Epiphyllum pinnatum albo variegata. Bye bye, salam.